出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Jadi di sebuah video shorts, di situ gua bahas tentang Ultraman sekarang yang kebanyakan pakai item, tapi nggak semuanya itu mengganggu. Dengan kata lain, promosinya biasa aja, nggak sampai merusak cerita di dalamnya. Tapi kalian penasaran kan series mana aja yang promosi itemnya sangat-sangat mengganggu? Jadi di video kali ini gua bakal bahas itu. Yang pertama ada Ultraman Ginga. Ini adalah series pertama Ultraman New Generation. Dan emang di waktu itu kondisi Suburaya emang lagi nggak baik-baik aja. Makanya full seriesnya itu isinya promosi, yaitu promosi Spark Doll, entah Ultraman maupun para kaiju. Ketika gua pertama kali nonton series ini, gua bener-bener bingung, ini Ultraman apaan cuy? Bener-bener bikin gua nggak betah nontonnya. Tapi gua akhirnya paham kenapa Suburaya kayak gini. Ya ternyata biar bisa jualan dan juga memperbaiki keuangan. Jadi meskipun promosi di series ini sangat mengganggu, tapi ya gimana lagi, emang kondisinya buruk. Jadi meskipun mengganggu, gua nggak bisa protes. Selanjutnya ada Ultraman RB. Alasan kenapa gua bilang promosinya mengganggu, itu alat berubahnya bener-bener gede, cara makainya juga ribet banget, dan yang paling fatal adalah kristalnya. Itu kristal ada gambar Ultraman, tapi nggak ada kekuatan Ultraman-nya. Jadi gambar di sana ya buat promosi mainan aja, nggak bener-bener berpengaruh ke ceritanya. Di satu sisi ya ini bagus, artinya Ultraman RB itu nggak pinjem kekuatan. Kalau kita ikutin ceritanya kan itu emang kekuatan mereka. Tapi ya gimana cuy, itu ada gambar Ultraman, kekuatan Ultraman-nya malah nggak ada. Akhirnya malah jadi ngawur tuh. Bisa-bisanya elemen air, gambarnya malah pakai Ultraman Ginga. Padahal kalau kita pikir-pikir, yang harusnya air itu Ultraman Agul nggak sih? Makanya menurut gua promosinya sangat-sangat mengganggu. Lu bayangin mereka ngeliat gambar Ultraman di sana. Bagi mereka cuma kristal biasa, jatuhnya malah merusak cerita. Dan yang terakhir menurut gua, yang promosi mainannya sangat-sangat mengganggu, apalagi kalau bukan Ultraman Trigger. Gua bener-bener nggak habis pikir apa yang ada di kepala Bandai saat itu. Di episode 1 udah debut Ultraman-nya, artinya mereka udah promosi alat berubah, yaitu Guts Spark Lens dan juga Guts Hyper Key. Kalau mau promosi lagi ya mentok-mentok di Kaijunya, Ultraman lawan Kaiju. Kalau mau nambah lagi ya bisa masukin Carmilla, tapi jangan sampai berantem juga. Ini malah Carmillanya berantem bareng sama Kaijunya. Dan nggak cukup sampai di situ aja. Di episode 1 juga dimunculin Circle Arms. Kalian bayangkan aja ini debut Ultraman-nya. Kita masih belum tahu formnya ini kekuatannya apa. Bagi yang nonton 3 pasti tahu lah kan. Tapi anggap aja semua yang nonton itu awam. Nggak tahu fungsi form multitype itu apaan. Langsung dipakein senjata. Jadi nggak tahu dong kita kekuatannya apa. Di episode 2 juga gitu lagi. Di episode 3 lagi-lagi sama caranya. Itu promosinya udah kebangetan. Pertama, ceritanya jadi dangkal. Hanya fokus di berantem-berantem aja. Kedua, form trigger kayak nggak punya kekuatan. Jadi ya promosinya sangat-sangat mengganggu. Udah sangat merusak cerita di dalamnya. Nah itu dia pembahasan kita kali ini tentang series Ultraman yang promosi mainannya mengganggu atau merusak cerita di dalamnya. Ada 3 series yang promosinya bener-bener rusak, tapi ini menunjukkan kalau masih banyak Ultraman yang promosi di seriesnya nggak mengganggu cerita. Ultraman X ya, dia emang Ultraman Cyber. Justru aneh kalau X nggak pinjam-pinjam kekuatan Kaiju, terus dapat form yang RGB gitu. Ultraman Up udah jelas lah ya, dia nggak bisa pakai form aslinya lagi. Ya walaupun akhirnya dapat lagi, tapi nggak ada salahnya juga pinjam kekuatan lagi, karena lebih bisa mencocokkan siapa lawannya. Kalau Ultraman Z udah jelas lah. Ini Ultraman baru 19 tahun dan dia pun gak bisa pakai tubuh aslinya. Ultraman Z juga tuh lemah banget. Itu emang udah dikonfirmasi di awal series. Trigger gak pinjam kekuatan tapi promosinya ganggu. Kalau Decker promosinya menurut gua gak mengganggu. Malah promosi paling bagus ya Decker. Kalau Blazer ya jangan ditanya lah. Kalau ada yang bilang promosi di Blazer ganggu, keplain aja kepalanya. Konsepnya udah kayak show lagi gitu kok. Jadi sekali lagi gak semua series Ultraman New Generation item di dalamnya akan merusak cerita. Hanya sedikit yang merusak cerita. Jadi alasan orang-orang yang bilang gak suka Ultraman sekarang hanya karena kebanyakan pakai item, ya bisa dibilang itu cuma nggak move on aja. Padahal dari ceritanya udah jelas kan. Tapi kalau masalah kalian nggak suka sama ceritanya, misalnya kalian bilang plotnya itu sangat-sangat dangkal, banyak sedikitnya gue juga setuju. Ya kalian bisa lihat review gue tentang Ultraman New Generation, mayoritas ratingnya rendah. Yang dapat rating 8 cuma beberapa. Sisanya menurut gue ya ceritanya ampas. Kalau itu jelas banget gue setuju. Tapi kalau masalah item ini, gue sulit untuk setuju sama kalian. Cuma 3 series yang promosinya mengganggu. Gue kan sempat buat video shorts ya.
Udah gua private sekarang videonya. Gua roasting orang yang bilang gak suka Ultraman sekarang karena kebanyakan pinjam kekuatan atau pakai item. Banyak juga yang bela orang-orang kayak gitu, tapi yang setuju sama gua juga banyak. Kayak bilang gak semua Ultraman sekarang modal pinjam-pinjam kekuatan aja. Gak semua Ultraman sekarang promosinya mengganggu. Kalau kita bandingkan sama Ultraman dulu, ya Ultraman dulu juga ada yang fusion, ada yang pinjam-pinjam kekuatan juga. Jadi ya sebenarnya hampir sama. Kalau itemnya dijelasin dan masuk akal, masa kalian juga nggak terima? Beda lagi kalau soal ceritanya ya. Seperti yang gue bilang tadi, gue juga setuju. Sejauh ini cuma dua yang bisa dibilang masterpiece, Ultraman Up dan juga Ultraman Z. Kalau Blazer malah model konsep fresh aja, tapi ceritanya mohon maaf, ya nggak jauh beda dangkal juga. Yaudah segini aja video kali ini, gue udah ngebacot dari tadi. Apa tanggapan kalian tentang video ini? Ya komentar aja di bawah. Kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.